Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 6 Usul Fikih yang terdiri dari Samtidar Aderai, Sumiati, Mita Sami, dan Susi Susanti. Di sini kami akan menyampaikan tentang hukum wadi dan macam-macamnya. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Samtidar Aderai, dan materi yang kedua akan disampaikan oleh Mita Sami, dan materi yang ketiga akan disampaikan oleh Susi Susanti, dan materi yang terakhir yaitu saya sendiri, Sumiati. Baiklah, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syamtidar Aderai, Prodi Akuntansi Syariah, NIM 120169090. Baik, di sini saya ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang pengertian wadai dan macam-macam. Pengertian hukum wadai. Hukum wadai ialah hukum yang bertujuan menjadikan sesuatu adalah sebab untuk sesuatu atau penghalang terhadap sesuatu. Hukum wadai merupakan hukum yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf yang mengandung persyaratan sebab atau mani. Hukum wadai adalah hukum yang berhubungan dengan dua hal, yakni antara dua sebab dan yang disebabi musabab, antara syarat yang disyarati masyrut, antara penghalang mani dan yang menghalangi mamnu, antara hukum yang sah dan hukum yang tidak sah. Hukum ini dinamakan hukum wadai karena dalam hukum tersebut terdapat dua hal yang saling berhubungan dan berkaitan, seperti hubungan sebab akibat, syarat, dan lain-lain. Tapi pendapat lain mengatakan bahwa definisi hukum wadai adalah hukum yang menghendaki dan menjadikan sesuatu sebagai sebab al-sebab, syarat al-syartu, pencegah al-mani, dan menganggapnya sebagai sesuatu yang sah, sahih, rusak atau batal, fasid, azimah atau ruksah. Jadi, hukum wadai adalah hukum yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf yang berkaitan dengan sebab akibat, syarat, mani, sah, dan batal, sekaligus azimah dan ruksah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Sami. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dibacakan oleh teman saya Aderai. Bagian B, macam-macam hukum wadai. Yang pertama, sabab. Dari segi etimologi, sebab atau sabab berarti sesuatu yang dapat menyampaikan kepada sesuatu yang lain. Sedangkan dari segi terminologi usul fikih, sabab ialah sesuatu yang dijadikan asyari sebagai pengenal terhadap adanya hukum taklifi tertentu. Yang jika ia ada, maka hukum tertentu menjadi ada. Dan jika ia tidak ada, maka hukum itu pun menjadi tidak ada. Yang kedua, asyart. Dari segi etimologi, syarat atau syarat berarti sesuatu yang diperlukan untuk adanya sesuatu yang lain. Sedangkan dari segi terminologi, ialah sesuatu yang kepadanya bergantung keberadaan sesuatu yang kedua. Sedangkan sesuatu yang pertama itu bukanlah merupakan sesuatu yang kedua itu. Sementara ketiadaan sesuatu yang kedua tidak mesti menyebabkan ketiadaan sesuatu yang pertama. Yang ketiga, mani. Dari segi etimologi, mani berarti penghalang. Sedangkan dari segi terminologi, yang dimaksud dengan mani ialah sesuatu yang asyari keberadaannya menjadi ketiadaan hukum atau ketiadaan sebab. Maksudnya batalnya sebab itu. Sedangkan menurut ulama lainnya, suatu ketentuan syarat dari keberadaannya menegaskan hukum kasual dari sebab atau menegaskan akibat hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susianti. Di sini saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Mita Sami. Itu 4, al-azimah dan al-ursyad. Adapun yang dimaksud dengan al-azimah adalah sesuatu ketentuan syarat yang sejak semula ditetapkan sebagai ketentuan yang berlaku secara umum. Sebagian ulama usul fikih lainnya mendefinisikan al-azimah dengan rumusan kalimat suatu ketentuan yang sejak semula disyariatkan sebagai ketentuan hukum yang umum. Adapun yang dimaksud dengan al-ursyad menurut sebagian ulama juga berpendapat
Usul fikih ialah hukum-hukum yang disyariatkan untuk keringanan bagi mukallaf dalam keadaan tertentu. Sebagian ulama usul fikih lainnya mendefinisikan al-hukum dengan ketetapan hukum yang berlaku yang berbeda dengan dalil yang umum karena adanya kesulitan keberatan. Nah, selanjutnya itu 5. Sah dan batal. Lafaz sah dan dapat diartikan lepas tanggung jawab atau kewajibannya di dunia serta memperoleh pahala dan ganjaran di akhirat. Salat dikatakan sah karena telah dilaksanakan sesuai dengan yang diperintahkan. Syarat dan perbuatan itu akan mendatangkan pahala di akhirat. Sebaliknya, lafal batal yang dapat diartikan tidak melepas tanggung jawab, tidak menggugurkan kewajiban di dunia dan di akhirat, tidak memperoleh pahala. Secara umum, bahwasanya sah adalah perbuatan yang dilakukan mukallaf dengan memenuhi rukun dan syaratnya, dengan tata cara yang ditetapkan syarat tanpa ada halangan, dan tujuan dan perbuatan yang ditentukan syarat tercapai. Apabila perbuatan tersebut tidak tercapai, maka dianggap batil. Mungkin cuma ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan membacakan kesimpulan dari hukum wadi dan macam-macamnya. Hukum wadi adalah hukum yang bertujuan menjadikan sesuatu adalah sebab atau sesuatu syarat baginya atau penghalang terhadap sesuatu. Adapun pembagian hukum wadi ada 5. Yang pertama yaitu sebab. Sebab adalah sesuatu yang dijadikan oleh syar'i sebagai tanda atas musababnya dan mengangkatkan keberadaan musabab dengan ketiadaannya. Yang kedua yaitu syarat. Syarat ialah sesuatu yang berada di luar hukum syarak tetapi keberadaannya hukum syarak bergantung kepadanya. Yang ketiga yaitu mani. Mani adalah sesuatu yang ditetapkan oleh syar'i keberadaannya menjadi ketiadaan hukum atau ketiadaan sebab. Yang keempat yaitu azimah dan rukhsah. Azimah adalah hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah kepada seluruh hambanya sejak semula. Sedangkan rukhsah yaitu keringanan melakukan sesuatu dalam keadaan tertentu. Yang kelima yaitu sah dan batal. Sah adalah perbuatan yang dilakukan mukallaf dengan memenuhi rukun dan syaratnya, dengan tata cara yang ditetapkan syarak, tanpa ada halangan dan tujuan dari perbuatan yang ditentukan syarak tercapai. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.